Ya, pertama-tama niat dalam hati untuk sholat yang akan dilaksanakan. Lalu berdiri tegak menghadap kiblat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muka menghadap ke tempat sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jika menjadi imam atau sholat sendirian, maka harus meletakkan sutra atau pembatas di depan tempat sujud, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Huzaimah. Setelah itu melakukan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Nasai, atau sejajar telinga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud, dengan jari-jari yang tidak digenggamkan, juga tidak direnggangkan, akan tetapi lurus ke atas, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Hal ini didasari oleh hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Kedua tangan itu diletakkan di atas dada, seperti yang dinyatakan oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian melakukan ruku yang didahului dengan takbir, seperti takbiratul ihram, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ruku dilakukan dengan cara meratakan punggung, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sambil menggenggamkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari direnggangkan. Kepala tidak ditundukkan atau tidak terlalu menunduk. Memandang lurus ke tempat sujud, penuh tumaninah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah itu bangkit dari ruku hingga tegak, sambil melakukan takbir seperti takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sebelum sujud, terlebih dahulu mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah terkadang mengangkat tangan terlebih dahulu, sebagaimana riwayat Nasai dan Daruqutni, dan kadang-kadang mengucapkan takbir, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak mengepal, jari-jari rapat, dan menghadap kiblat, serta diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, sebagaimana hadis Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang sahih. Saat sujud, 7 anggota badan, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki menyentuh lantai, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, posisi telapak kaki tegak dengan ujung jari jemari kaki menghadap kiblat, dan kedua tumit dirapatkan, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, sesuai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk iftiros, dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, atau dengan cara duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan tumit kedua kaki, serta menghadapkan seluruh jari kaki ke arah kiblat, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sedangkan posisi tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya. Setelah selesai duduk iftiros, lakukan sujud kedua, seraya bertakbir seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Lalu duduk sejenak atau disebut duduk istirahat. Setelah itu bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya, dengan telapak tangan mengepal, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, atau bangkit dengan membuka telapak tangan
dan jari-jari menghadap kiblat. Pada rakaat kedua, dilakukan seperti gerakan pada rakaat pertama. Demikian dengan ruku, sujud, duduk iftiros, dan juga sujud kedua. Setelah sujud kedua, pada rakaat kedua, melakukan tasyahud awal dengan cara duduk seperti duduk iftiros. Tangan kiri seperti posisi saat duduk iftiros, dan tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, menautkan jari tengah dengan ibu jari, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah, pada saat tasyahud, telunjuk diacungkan ke kiblat dan juga mengarahkan pandangan ke telunjuk sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah. Apabila sholat 4 atau 3 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka setelah sujud kedua, pada rakaat terakhir, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menempatkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Jika tidak mampu duduk tawaruk, maka boleh menjulurkan jari-jari kaki ke belakang, sebagaimana dinyatakan oleh hadis riwayat Muslim. Terakhir, sebagai penutup sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Rasulullah menambahkannya wabarakatuh, lalu menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim.